Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya, sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau, Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi, katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk
kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktu-Mu, tiba waktu-Mu bagiku. katakan ku mau. Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan. Menjadi pribadi yang berkenan. Katakan sekali lagi, menjadi pribadi. Menjadi pribadi yang berkenan Di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatu dengan Allah Bapa di sorga, tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Bapa. Seharusnya ini menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya, melebihi kerinduan kita terhadap apapun yang kita sukai, yang kita senangi selama kita ada di dunia ini. Kalau kita harus jujur, maka sebagai orang percaya, kita semua memiliki pengharapan di mana suatu saat nanti ketika kita berada di balik kematian, kita rindu bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Persoalannya adalah untuk bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga, keadaan hidup kita pun harus sama seperti apa yang Bapa kehendaki. Artinya, Bapa harus melihat pribadinya ada dalam kehidupan kita. Nah, pribadi Bapa itu tercermin atau terlihat jelas di dalam kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, perjuangan kita yang terberat selama kita masih ada di dunia ini adalah bagaimana kita harus berjuang supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu kita harus melihat gaya hidup Kristus, cara hidup Kristus, lalu kita mengikuti jejak hidupnya itu, saudaraku. Di dalam Yohanes 17 ayat 19, Yohanes pasal yang ke-17 ayat 19, firman Tuhan katakan, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran."
Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata gaya hidupnya Tuhan Yesus itu selalu hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bisa mengelak. Mana mungkin kita bisa hidup sama seperti Kristus? Tidak mungkin kita bisa hidup sempurna seperti Kristus. Di sini kita harus tahu benar, ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini atau ada di dunia ini, Tuhan Yesus hidup sama seperti manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Persoalannya adalah ketika hidup di dunia ini, Tuhan Yesus mau hidup di dalam kebenaran, di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Dan yang terutama, Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya, tunduk di dalam ketaatan penuh untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan itu saudaraku, dikatakan menjadi sama dengan manusia, tidak berbeda dengan saudara dan saya. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, inilah yang membuat kehidupan kita berbeda dengan kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dunia ini. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan Yesus hidup dalam keadaan sebagai manusia atau sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia itu, Tuhan Yesus menunjukkan sebuah gaya hidup yang berbeda dari gaya hidup manusia pada umumnya, di mana di dalam keadaan sebagai manusia itulah Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya. Perhatikan di sini, Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya dan hidup di dalam ketaatan. Nah, persoalannya sekarang, kalau kita mengoreksi kehidupan kita secara pribadi, kita melihat dengan jujur, apakah kita sudah hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah hidup dalam ketaatan penuh, melakukan semua perintah Tuhan? Tuhan Yesus itu hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, firman Tuhan katakan begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan itu. Dalam keadaan hidupnya sebagai manusia, tidak ada kepentingan hidup yang lain yang dilakukan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Hanya ada satu kepentingan, yaitu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Itu saja, tidak ada yang lain. Ini adalah bentuk ketaatan, bentuk penundukan diri yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam penurutan akan kehendak Bapa di sorga. Saudara, orang percaya pun harus memiliki cara hidup seperti ini. Ketaatan Tuhan Yesus itu dinyatakan sebagai wujud kasih-Nya kepada Bapa di sorga. Sekalipun Tuhan Yesus harus mengalami banyak penderitaan. Saudara bisa lihat ini, Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Lalu ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Perhatikan ini saudaraku, Tuhan Yesus tetap taat sekalipun ada dalam penderitaan, tetapi tujuan daripada ketaatan Tuhan Yesus ini supaya pada akhirnya Tuhan Yesus bisa mencapai kesempurnaannya.
tentu di dalam keadaan sebagai manusia, supaya pada akhirnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus bisa menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kalau saat ini hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak mau merendahkan diri, kita tidak mau hidup di dalam ketaatan, kita tidak mau hidup dalam penundukan diri terhadap kehendak Allah Bapa di sorga, kita tidak hidup melakukan perintah Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa berharap nanti di balik kematian kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga? Kalau Tuhan Yesus menjadi contoh hidup kita, Tuhan Yesus taat berarti kita juga harus taat. Tuhan Yesus merendahkan diri berarti kita juga harus merendahkan diri. Tuhan Yesus tidak pernah mengingini apapun yang menjadi kesenangan hidup dunia ini, berarti kita juga tidak boleh mengingini apapun yang menjadi kesenangan hidup dunia ini. Lalu kita hidup setiap hari hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan bukan yang lain. Jadi kita tidak bisa mengelak bahwa tidak mungkinlah kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Justru sebaliknya firman Tuhan katakan kita wajib, perhatikan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini perintah. Saudara dan saya tidak mau, berarti kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Persoalan sekarang kenapa kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup? Karena kita lebih suka hidup mengikuti cara hidup dunia. Kita lebih suka hidup menikmati kesenangan hidup dunia. Kita juga tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita juga tidak mau hidup di dalam ketaatan penuh terhadap kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah yang membuat kita tidak bisa sama seperti Kristus. Tetapi kalau kita mau, kita pasti bisa. Sebab hal itu sudah dibuktikan oleh orang-orang yang ada hidup di zaman perjanjian lama. Kita bisa melihat kehidupan Henok yang bergaul dengan Tuhan. Kita bisa melihat kehidupan Abraham, kehidupan Nuh, kehidupan Musa, kehidupan Yusuf, kehidupan Daud, dan masih banyak lagi orang-orang yang lain yang di zaman itu sudah memberikan segenap hidupnya untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa mengelak bahwa kita tidak bisa hidup sama seperti Kristus. Kalau kita melihat kerinduan hati orang-orang ini pun tergambar jelas seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lalu ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, jadi di zaman ini pun sudah ada orang-orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup mereka. Mereka hanya hidup mengingini Tuhan saja dan tidak ada yang lain di bumi ini. Terbalik dengan kita. Kita lebih suka mengingini apa yang ada di bumi ini. Dan kita tidak pernah mau hidup mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Padahal keselamatan itu sudah diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya kalau saat ini kita tidak mau mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima, maka pada akhirnya di balik kematian nanti, kita tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus karena Kristus tidak melihat hidupnya ada di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita akan tertolak dan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa di sorga. Dan kiranya Bapa menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.